Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, semangat terus hari ini Pak. Selalu semangat Mas Awan. Gila, ini Pak Rinto makin hari makin semangat. Kemarin udah nyentil-nyentil Sri Mulyani, sekarang mau nyentil pengadilan pajak. Masalah Ya, apa lagi pengadilan pajak dengan IPPI ini Pak? jadi ini kan gini Mas Awan, kami kan di IWP ini kan banyak anggota kami Mas ya yang ingin menyaksikan sidang. Karena kan sidangnya sekarang sudah dimudahkan melalui IT Mas ya, bisa Oke. melalui online gitu Mas Awan. Hmm. Ini pengadilan pajak ini menerapkan Etaskep bulan ini Mas ya, 2024 bulan apa Mas ya? Agustus kalau nggak salah Mas ya. Hmm. Hmm. Nah itu ternyata saat anggota kami mau hadir di dalam persidangan tadi Mas menyaksikan karena Hmm. dinyatakan sidang dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Nah, ternyata itu kesulitan untuk masuk Mas. Apalagi yang agak gaptek karena ternyata Mas untuk Hmm. masuk itu dari Panitera itu hanya meng-approve yang ada ininya Mas. Nama perusahaan yang Hmm. bersengketa underscore namanya siapa itu Mas ya. Misalkan ini Mas ya Hmm. PT ya PT Awan Sejahtera itu misalnya terus underscore namanya misalkan Budi atau siapa itu baru di-approve Mas Awan. Kalau tidak itu Mas tidak di-approve padahal merubah nama itu tadi Mas susah Mas. Itu harus masuk ke ini Mas ya, ke profile dan lain-lain Mas Awan. Nah, akhirnya kami dari tim riset Mas, ini gimana sih seharusnya sidang ini nggak seperti ini. Kita harus analogikan ruang sidang Zoom ini, Mas, itu sama dengan ruang sidang pengadilan, Mas. Itu orang bebas masuk kan, Mas Awan? Benar nggak, Mas ya? Ya boleh bebas. Nah, bebas masuk. Yang hanya yang boleh ngomong adalah orang yang mewakili perusahaan tadi, itu Mas ya. Seharusnya Betul. semua orang boleh masuk, yang mewakili perusahaan itu yang boleh ngomong, kan gitu, Mas. Betul. Nah, kalau ini kan dicegat dulu di depan, Mas. Akhirnya orang itu malas melihat persidangan kita, Mas Awan, gitu, Mas. Hmm. Nah, Hmm. akhirnya kita tanyalah ke PPID. Hmm. Mas ya, Kemenq, saya tambahkan. Mas. Ini Mas. Ini nama saya dari IWPI. Rincian yang dibutuhkan Mas ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan merujuk pasal 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, khususnya pasal 50 ayat 1 Mas Aman, yang Hmm. menegaskan bahwa persidangan pada pengadilan pajak adalah terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan yang menurut undang-undang harus dilakukan secara tertutup. Namun Hmm. berdasarkan informasi dan pengalaman yang kami peroleh, terdapat kondisi di lapangan bahwa, nah, Hmm. ini Mas, untuk menghadiri persidangan di pengadilan pajak secara daring, peserta Hmm. diwajibkan menggunakan format nama tertentu. Ya ini Mas, misalkan Hmm. PT ABC underscore Hmm. Adi. Ini Mas, ini undangannya Mas. Hmm. Jadi kalau ini Mas, berarti otomatis yang masuk ini adalah yang pihak yang bersengketa Mas. Misalkan Hmm. PT ABC melawan Dirjen Pajak. Hmm. Nah, akses untuk dapat mengikuti persidangan tersebut akan di ACC atau disetujui terlebih dahulu oleh admin sidang atau panitera. Jika Hmm. format nama peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan admin, maka peserta Hmm. tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang sidang daring. Persidangan tersebut dilaksanakan menggunakan Zoom meeting, bukan menggunakan Zoom webinar. Ini Mas. Hmm. Sebagaimana diketahui, format Zoom meeting mengharuskan peserta untuk masuk ke dalam ruang sidang virtual yang dikendalikan admin, sedangkan Zoom webinar lebih memungkinkan keterbukaan akses kepada publik dengan peran attendees yang pasif, sehingga lebih sesuai dengan konsep terbuka untuk umum, Mas. Seharusnya menggunakan Zoom webinar, Mas, bukan Zoom meeting. Hmm. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan, CQ, PPID mengenai hal-hal sebagai berikut. Satu, Hmm. apakah pembatasan akses persidangan dengan cara mewajibkan format nama tertentu dan adanya seleksi atau approval admin tidak bertentangan dengan prinsip persidangan yang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Pajak. Dua, apakah model pelaksanaan persidangan melalui Zoom meeting yang bersifat terbatas dapat dikategorikan sebagai pembatasan hak publik untuk mengakses jalannya persidangan. Tiga, Hmm. apabila benar terdapat pembatasan terhadap keterbukaan persidangan, apakah hal tersebut dapat berimplikasi hukum
berupa batal atau cacatnya persidangan seharusnya terbuka untuk umum, Mas. Jadi ini Hmm. persidangan Mas Awan kalah-kalah itu, Mas. Hmm. Ini bisa digugat pakai ini, Mas. Mohon diberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan, pedoman, atau regulasi internal yang mengatur tata cara penyelenggaraan persidangan pengadilan pajak secara daring, termasuk dasar pemilihan Zoom meeting dibandingkan dengan Zoom webinar. Hmm. Nah, ini Mas, ini ada perbandingannya, Mas Awan. Hmm. Perbedaan Zoom meeting dan Zoom webinar, jumlah dan peran peserta. Zoom meeting, peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berinteraksi. Peserta dianggap setara, co-host, dan peserta biasa. Cocok untuk rapat, diskusi, dan forum dengan partisipasi aktif. Zoom webinar, peserta Hmm. terbagi dari dua, panelis, pembicara atau narasumber, dan attendant, peserta umum. Gitu, Mas. Nah, Hmm. ini maksudnya attendant ini adalah masih Mas kalau di persidangan yang melihat duduk di bangku persidangan tadi Mas Awan. Attendee hanya bisa mendengarkan, menonton, serta berinteraksi terbatas melalui QA dan atau chat. Cocok untuk seminar kuliah umum atau persidangan yang bersifat publik. Banyak penonton, sedikit pembicara. Kan paling pembicaranya kan dari ini kan paling kita dua, Mas ya, atau tiga orang dari tim terbuka biasanya kan tiga orang, Mas ya. Atau walaupun banyak kan mereka kan pakai satu akun, Mas ya. Nah, kontrol akses peserta kalau Zoom meeting peserta diadmin diizinkan oleh host admin di ruang tunggu. Nama peserta dapat diatur sesuai format tertentu. Jika tidak sesuai, admin bisa menolak. Ini, Mas. Hal ini menimbulkan pembatasan akses. Kalau Zoom webinar, peserta atau attendee dapat langsung masuk dengan link yang tersedia tanpa menunggu persetujuan oleh host. Identitas peserta tidak harus mengikuti format tertentu, lebih terbuka untuk umum sesuai prinsip transparansi. Kapasitas peserta, Zoom meeting umumnya terbatas misalkan 100 sampai 1000. Zoom webinar dapat menampung peserta lebih besar yaitu 500 sampai 10.000 peserta. Keterbukaan acara, Mas. Zoom meeting lebih tertutup karena kontrol penuh ada di host atau admin terhadap siapa yang boleh bergabung. Zoom webinar lebih terbuka untuk umum karena siapa saja dengan link dapat hadir sebagai penonton tanpa hambatan. Jika prinsip persidangan terbuka untuk umum, pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengawasan Pajak ingin dijalankan secara maksimal, Zoom webinar lebih sesuai dengan lebih sesuai karena memungkinkan masyarakat mengakses tanpa hambatan administratif dari admin. Ini ini Mas ya, kami lampirkan juga di dalam PPID. Hmm. Nah, ini tadi Mas Awan saya ini Mas ya, itu ada link ini Mas ya, coba Hmm. dibuka Mas. Tadi link Hmm. link Itu itu link Mas. mengenai video perbedaan antara Ya, Zoom itu meeting dengan di Zoom webinar. Ya, ada tabel itu, Mas. Itu di capture, dihentikan di tabel perbedaan Zoom meeting dan Zoom webinar aja, Mas. Oke, Nah, ini ya, kita akan cari nah, tabelnya. terus Tabel. terus. Ini Mas. Ya, ini udah, ini aja, Mas. Oke, Dibesarkan, Mas, dibesarkan aja. Nah, cukup besar. udah, Ini. udah. Oke, sip. Jadi Zoom Nah, meeting itu dipimpin oleh seorang pemimpin, webinar oleh moderator dan beberapa panelis. hmm, Yang kedua bersifat interaktif. Nah, webinar hanya presenter yang ditunjuk yang dapat bicara. Yang tiga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Kalau webinar hanya bisa Q&A lewat fitur. Yang keempat, peserta lebih sedikit dan bersifat tertutup. Webinar itu lebih umum, terbuka, peserta banyak. ya. Oke. Yang paling penting yang poin 4 ini, Mas Aman. Bersifat Hmm. tertutup. Berarti kan kalau bersifat tertutup ini kan sudah melanggar ini, Mas. Prinsip pasal 50 gitu, Mas. Hmm. 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 Ya, ini berpotensi nanti digugat lagi, Mas, kalau kita yang kalah-kalah. Iya, iya. Hmm. Terus, mau dilanjutin, Pak? Ya, jadi ya cukup ini aja Mas. Jadi Hmm. seharusnya Mas pakai mode webinar saja. Jadi kalau webinar lebih gampang Mas, pengadilan Mas. Jadi contohnya Hmm. majelis 1A, ya link webinar itu terus Mas tinggal atendennya aja yang diatur kan Mas. Hmm. Yang sesuai dengan nama perusahaan yang sidang gitu loh Mas. Hmm. Jadi masyarakat mau misalkan Mas Awan nggak ada pekerjaan ini, mulai mantau sidang jam 9 sampai selesainya jam 2 ya terserah Mas Awan kan. Hmm. Atau mahasiswa mau riset terkait pengadilan pajak, ya udah kalau link webinar majelis 1A ya ini terus itu loh, Mas. Tinggal Hmm. nanti host sama co-hostnya aja yang diatur-atur oleh panitia atau Hmm. ini Mas, admin gitu Mas Awan. Hmm. Hmm. Bisa ditangkap Mas ya? Maksud IPP.
Oke, jadi maksud Bapak, IWP menyarankan atau mengusulkan pengadilan pajak itu sebaiknya gunakan metode webinar saja. Betul, karena kalau tidak webinar berarti melanggar prinsip terbuka untuk umum tadi, Mas. Berarti otomatis persidangannya tidak sah. Kalau webinar itu maksudnya kan siapa saja yang bisa masuk ya otomatis bisa masuk tanpa bisa dicegah gitu ya. Betul. Hanya nanti Hmm. yang boleh ngomong itu yang ada PT ABC garis miring Andi gitu loh, Mas, misalkan. Oke. Eh, Jadi tadi sudah minta ke PPID ya? ya, tentang PPID itu loh, Mas. Nah, ini gimana dia Oke. jawabnya, Mas? Kalau enggak ini berpotensi ini, Mas. Hmm. Maladministrasi pengadilan, Mas. Oke, mungkin bisa juga IWPI membuat surat meminta perubahan ya, meminta perubahan metode dari Zoom meeting menjadi Zoom webinar Ya, betul, Mas. kepada pengadilan pajak, kepada ketua pengadilan pajak. Hmm. Oke, terima kasih IWPI ya, sudah sangat care banget sama wajib pajak ini ya, sampai metode Zoom aja sampai diteliti dan dianalisa oleh IWPI. Terima kasih Pak Rinto, sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Ya, sama-sama, teman-teman.